Perkenalkan, saya Iksan Gula, guru di SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan. Pada hari ini saya akan melakukan praktik baik bersama dengan siswa saya di kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyampaikan preferensi belajar mereka. Untuk itu, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita lihat secara bersama-sama praktik baik yang dilakukan oleh saya dan siswa saya. Hal pertama yang saya upayakan dan saya lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang representatif, yang nyaman dan aman. Yang saya lakukan di sini adalah menjalin kedekatan dengan murid-murid saya melalui pembiasan-pembiasan pagi dengan menyambut mereka dengan suasana yang humoris, dekat, dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Jadi adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka saya perlu absen dulu ya. Terus? Ya, oke. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, ketua kelas dan teman-teman, sebelum kita memulai, maka kita tempuh konsentrasi dulu semuanya, berdiri. 1, 2, 3. Konsentrasi, 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 konsentrasi. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus sama-sama. Tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berbantuan dengan permainan tradisional cangklok, maka peserta didik dapat merumuskan suku KN dari barisan aritmetika dengan benar dan percaya diri. Peserta didik dapat menentukan suku KN barisan aritmetika dengan benar dan percaya diri. Peserta didik dapat menyelesaikan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan benar dan bertanggung jawab. Awal pertama kali murid berada di dalam kelas, maka saya libatkan mereka dalam menyusun kesepakatan kelas. Ini saya akan membacakan kesepakatan kelas. 1. Dilarang makan di dalam kelas. 2. Jangan main game di dalam kelas. Dilarang. Sebelum pembelajaran berlangsung, maka saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen ini bertujuan mendapatkan data pemetaan siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Asesmen non-kognitif, saya fokuskan untuk menggali data gaya belajar peserta didik. Hasil dari asesmen non-diagnostik tersebut maka didapatkan 18 siswa memiliki gaya belajar audiovisual
4 siswa memiliki gaya belajar visual, dan 8 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif lebih difokuskan pada data pemahaman awal materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Selanjutnya, mereka juga dapat menumbuhkan kerjasama dan sama-sama bekerja dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan. Pada pembelajaran tersebut, maka saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi pada permainan tradisional. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, maka guru harus intens dalam membimbing peserta didik secara individual maupun kelompok. Dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi barisan dan deret, maka saya gunakan model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan permainan lokal, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil percobaan. Katakan saya dari kelompok 1, U2 kurang U1 sama dengan U2 itu dapat dari mana? Ini yang saya. Iya. Pertanyaannya bagaimana? U2 kurang U1 sama dengan 2 itu. Dapat dari mana itu? U2 itu nilainya berapa? Iya Pak, itu maksudnya. U2 itu nilai 6. Terus U1? U1 itu nilai 4. Jadi dikurangi 2 ya. Dikurangi 6 kurang 4. 6 kurang 4 itu 2. Tepuk tangan semua. Sebelum refleksi saya ingin mencoba dulu. Saya ingin mencoba jika U2 sama dengan 8 dan U1 sama dengan 6, berarti bedanya berapa? 2. Bagus. Kalau U2 sama dengan 10, U1 sama dengan 5, berarti bedanya sama dengan 5. Yang terlibat dalam praktik baik tersebut adalah peserta didik kelas 10-3, kepala sekolah, dan teman sejawat. Pelajaran kali ini asik, menyenangkan, dan bisa memahami secara cepat. Berdasarkan pengamatan saya sebagai Wakasek bidang kurikulum, pengamatan terhadap Pak Iksan Gula dalam proses KBM dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa pendekatan seperti konten materi, proses dan produk, serta pengelompokan yang fleksibel terhadap peserta didik, maka pembelajaran dapat berhasil dengan baik hingga mereka saling berbagi, berkolaborasi sebagai peserta didik di dalam kelasnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan dalam rangka merespons minat, bakat, atau kebutuhan siswa yang tentunya berbeda-beda di dalam satu ruang kelas. Tentu siswa ini bervariasi baik dari cara belajarnya atau gaya belajarnya, kemudian punya pengetahuan awal terkait dengan materi yang disampaikan. Untuk itu seorang guru senantiasa merancang pembelajaran yang bisa merespons perbedaan-perbedaan dari siswa tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.